Kami Gemar Fotografi SMA Negeri 1 Liwa sedang melaksanakan pendidikan dasar Dikdas di luar ruangan. Biasanya kita Dikdasnya di dalam ruangan, sekarang di luar ruangan, tepatnya di kebun jeruk Sunkist Gold 2 Sukau. Tapi pun, hello my friend, welcome back to my channel Eka Fendiaspara Vlog Adventure. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Tapi pun, kita di kebun jeruk Sunkist lagi, Sunkist Gold Sagi 2 Bandar Baru Sukau. Ini bersama anak-anak gemar fotografi SMA 1 Liwa. Rencana kita mau coba Dikdas di luar ruangan, tapi bukan hunting, cuman pendidikan dasar teorinya. Teman kita belajarnya di kebun jeruk. Biasanya kita di ruangan, di rumah saya, atau kadang-kadang di sekolah. Nah ini kita coba ininya di kebun jeruk biar lebih refresh ya. Nah, ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu di sini. Kita coba Dikdas pertama di luar ruangan. Ini tepatnya di kebun jeruk Sunkist Pesagi Gold 2 Sukau, tepatnya di Bandar Baru ya, Bandar Baru Sukau, sebelum kantor kecamatan. Ya mungkin mudah-mudahan biar refresh ya, biar nggak bosen. Memang kendala kita setelah pandemi 2 tahun ini untuk beraktivitas ekstrakurikuler, kemudian sekolah dan seterusnya, ini mungkin kan adaptasi baru lagi ya, dari daring di rumah, kebanyakan di rumah, kebanyakan tidur di rumah. Sekarang kita beraktivitas lagi boleh di luar ruangan. Nah, kalau kemarin kita beberapa kali dari tahun-tahun dulu juga Dikdasnya kalau tidak di sekolah, di rumah saya, artinya di dalam ruangan. Nah, sekarang kita mencoba Dikdasnya, pendidikan dasarnya untuk materinya adalah di luar ruangan. Kita coba di kebun jeruk ini, lumayan sejuk, tempatnya enak, kemudian kita juga bisa nyicip-nyicip jeruk. Nah, mudah-mudahan refresh, mudah-mudahan lebih semangat lagi kita belajar fotografinya, karena fotografi ini adalah memang praktek, tetapi teorinya harus kita pelajari. Kita tidak bisa langsung praktek kalau tidak ada teori. Nah, teori harus kita pelajari, kemudian keahlian dari kita juga harus kita asah. Karena fotografi itu bukan hanya alat, bukan hanya kamera saja harus bagus. Tapi kalau orang yang memakainya nggak bagus, nggak bisa memakai dengan semaksimal mungkin, ya tidak menghasilkan foto yang bagus dan tidak bermakna. Mungkin bisa menghasilkan foto bagus dengan handphone. Mudah sekarang, karena itu semua auto kan. Tinggal pencet aja ininya, gelap terangnya udah pasti. Kalau zaman film, dulu saya belajar film, itu untuk fokus, untuk biar dia terang aja itu udah luar biasa. Kadang kita foto film, wah terang, wah nggak kabur, wah fokus, wah nggak blur, itu ya udah senangnya minta ampun. Kalau sekarang selain bukan nggak blur, kemudian fotonya bagus, kemudian foto itu ada maknanya. Foto itu bisa mengandung makna, dan foto itu atau video, kalau sekarang kita JPS juga sekarang udah belajar buat video juga. Kemarin udah 2 kali kita ikut lomba video pariwisata. Alhamdulillah menang. Yang pertama dulu juara 2 ya? Juara 2 ya. Pertama dulu juara 2. Yang kemarin alhamdulillah kita juara 1. Artinya foto dan video ini harus apa ya? Harus bermakna. Kemudian harus juga menginspirasi orang. Nah, saya kemarin punya
iseng-iseng punya TikTok ya, karena anak saya yang nomor 2 itu suka TikTok. Kemudian saya baru tahun ajaran ini ngajar di SMP 1 Pagar Dewa. TikTok saya waktu itu cuma 1.600 itu juga udah 1 tahun baru 1.600. Kemarin iseng buat video, kebetulan waktu itu ada saya wali kelas 7B, ada murid saya yang sakit. Saya kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh lah, ya cuman setengah kilo, ya, jalan paling 10 menit, nggak nyampe 10 menit lah dari sekolah itu. Nah itu saya upload lah di di TikTok itu. Saya upload kan iseng aja kan, siang itu di sekolah itu masih belum pulang sekolah, sudah nggak saya liatin. Saya sampai kosan, saya pulang sekolah karena saya sekolahnya jauh kan, bukan di Liwa, jadi saya kosnya di Pajar Bulan. Saya sampai kos, wah banyak sekali, ribuan yang ngomennya, ribuan yang ngarsip itu ya, arsip itu untuk disimpan untuk disebarkan ya. Nah itu juga ribuan segala macam, dan sampai hari ini yang nonton itu cuma nonton jalan kaki kami mau ke rumahnya yang sakit itu aja tayangnya hampir 10 juta tayang, 9 juta berapa gitu. Yang followernya dari 1.600 dalam waktu 2 minggu udah berlipat, sekarang hampir 96 apa berapa. Yang nonton, yang suka itu udah 1 juta semuanya, semua video. Nah itu artinya video yang kita ambil itu bermakna. Mungkin zaman sekarang untuk menengok orang yang sakit, kemudian satu kelas itu nengok orang sakit kan jarang sekali kan. Kadang-kadang mungkin di sekolah itu ada yang udah seminggu aja nggak ditanyain sama gurunya, wali kelas, kamu seminggu kemana, sakit apa, ada nggak yang gitu? Sudah jarang kan. Kalaupun ada ya mungkin ya, tapi sudah jarang. Nah itu maksud saya, video dan foto harus bermakna sehingga itu bisa, mungkin itu jadi inspirasi orang gitu loh. Jadi inspirasi orang kalau misalnya ada temennya sakit, ditengokin rame-rame dan seterusnya. Ya walaupun waktu itu kami cuma kasih roti atau apa yang ini, tapi itu tayangan itu jadi banyak sekali. Nah itu karena dia foto atau video yang bermakna, padahal videonya ya sederhana saja, cuma sambil jalan gitu aja. Tapi mungkin karena ada makna di balik itu, inspirasi di balik itu, sehingga video itu bisa viral. Termasuk foto juga. Jadi jangan hanya foto itu. Menurut Doni, mana Doni? Doni, foto yang bagus itu kayak apa Don? Menurutmu? Ya yang nggak blur. Ya yang nggak blur. Terus yang ini tadi siapa namanya? David. Menurut David? Mengandung sejarah. Si Doni? Doni ya? Riko. Menurutmu kok? Kalau orang awam itu kan ngelihat foto bagus itu kan nggak blur, nggak gelap, nggak keterangan. Ya itu bagus kan. Nah, menurut kita yang belajar fotografi, selain nggak blur, nggak kegelapan, nggak keterangan, itu foto itu harus mengandung makna, inspirasi untuk orang. Oh iya foto ini gini, mungkin mengajak orang untuk lebih baik, mengajak orang untuk lebih semangat dan seterusnya. Ya mungkin itu saja sementara materi dari saya. Lebih dan kurangnya artinya kita belajar fotografi ini tolong yang lebih semangat, lebih serius, karena memang di era digital ini mau tidak mau kita harus belajar foto dan video. Kalau kita tidak belajar foto dan video, kita akan menghasilkan konten yang nggak terlalu bagus gitu loh. Kalau kita sudah belajar, mudah-mudahan konten kita bagus. Karena apa? Sekarang ini semuanya konten, semuanya foto, semuanya video. Ya, David kalau ngerjain tugas kadang-kadang disuruh kan bikin tugas video. Iya, Pak. Nah, benar kan? Nah, tapi kalau kita sudah belajar di fotografi ini, tugas video kita mudah-mudahan akan beda dengan tugas video yang orang nggak ikut fotografi gitu loh. Mungkin yang nggak ikut fotografi, kamera kacau-kacau lah, goyang-goyang nggak karu-karuan. Nah, kita lebih bagus dan mungkin itu saja. Lebih semangat lagi belajar fotografinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.